Ajar, saya nggak pernah kenal Dito, tapi Dito pasti kenal saya karena dia pernah ngirimin bunga mengatasnamakan Askara Prasadi Arsono. Kalau kalian tahu, dulu yang nayangin SCTV pertama kali. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sempat terjadi insiden di depan rumah Nikita Mirzani tadi pagi dan bahkan mulai dini hari jam 3 saat rumah Nikita digerebek oleh Polres Serang, Banten, Polres Kota Serang atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dan akhirnya setelah disanggong oleh polisi selama beberapa jam, Nikita Mirzani pun keluar dan tetap tidak mau dijemput paksa karena Nikita Mirzani mengatakan bahwa dia janggal dengan surat penjemputan paksa tersebut karena status dia yang masih menjadi saksi dalam kasus ini. Nikita mengakui bahwasannya dirinya sudah dipanggil 12 kali, tetapi 12 kali itu janggal karena setiap hari datang dan diantar oleh anggota dari Polres Serang. Dan kemudian juga sampai memanggil Pak RT dari Nikita Mirzani, rukun tetangga dari tempat Nikita Mirzani tinggal. Kemudian Nikita Mirzani pun menceritakan siapa sebenarnya dan kronologinya kasus dia dengan Dito Mahendra. Kita tahu Dito Mahendra sendiri adalah pacar dari Nindi Ayunda yang telah bercerai dari suaminya Sarah, yang diduga Sarah juga pernah dekat dengan Nikita Mirzani, sehingga ini merupakan kisah cinta segitiga atau segi empat mungkin ya. Namun ternyata Nikita juga mengaku sempat diteror oleh orang suruhan dari Dito Mahendra. Banyak apartemennya dan tukunya dicoret-coret oleh orang Ambon. Hal itu juga dikonfirmasi oleh sahabatnya, yaitu Fitri Salhuteru, yang mengatakan bahwa memang Dito Mahendra sempat meminta orang-orang Ambon untuk melakukan tindak tekanan kepada Nikita Mirzani atau intimidasi. Hal itu juga sudah dikonfirmasi katanya. Kalau nggak salah itu di gosip apa gitu, tapi karena dia minta klarifikasi saya nggak mau. Ya udah, terus habis itu rumah saya dicoret. Habis itu salon kita berdua beauty head itu kena coret. Itu confirm ya, Itu confirm. Karena yang melakukan sudah mengakui kalau di situ. Ya. Saudara. Terus Dea sama teman saya Diol dibuntuti, habis dibuntuti difoto dari belakang mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke kos-kosannya. Jadi caranya tuh ada kenapa Pak? Oh, jadi caranya tuh udah kayak mafia gitu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kenapa panggilan tanggal 13 Juni, tanggal 16 saya ditangkap, kan masih jadi saksi di sini tuh, jelas saksi semua tuh, ada bacaan saksi. Ini alamat gitu-gitu di blur ya. Nih. Tadinya Pak Kota ini laporannya undang-undang ITE terkait mungkin ada postingan atau apa gitu Pak yang nggak diterima sama Saya nggak tahu. Karena laporannya ITE aja. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun. Tapi nggak tahu kenapa dia ini selalu mengganggu hidup saya. Yang paling parah itu dia pernah bawa, nggak tahu ya saya Ambon atau apa, bolak-balik ke rumah saya, masih ada videonya, tiba-tiba ngedeketin anak saya yang naik sepeda. Waktu itu pernah saya posting juga di story gitu. Jadi ini udah nggak wajar. Nah kenapa kepolisian Banten melakukan ini sama saya? Apakah ada apa? Ya, pokoknya gini Apa? intinya Niki merasa ini hal yang nggak penting tapi dibesar-besarin. Karena tadi Niki sudah bilang bahwa memang betul bukan hanya Niki yang diteror atau diancam-ancam lah gitu dengan saudara kita dari Ambon. Saya terima kasih buat teman-teman Ambon karena saya juga orang Ambon. Janganlah mau disuruh-suruh untuk meneror atau apa, karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana dicapnya sama
mereka itu kok mau gitu loh disuruh begitu-begitu. Saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang sudah tidak ada lagi. Saya sangat apresiasi sekali sudah tidak ada yang neror kami, rumah Niki ataupun tempat usaha saya. Saya terima kasih sekali. Kita ini kan kabarnya udah masuk ke proses penyidikan ya. Dari kamu sendiri udah pernah nyamperin ini nggak sih Belum sama sekali. untuk agenda klarifikasi mungkin? Belum sama sekali, karena kalau kita berdasarkan main otak ya, Dito ini kan domisilinya Jakarta ya. Kok dia bisa bikin laporan di Banten, di Serang Banten? Nah, itu aja udah nggak masuk akal. Berarti kan ada, nggak tahu ya, diduga mungkin ada kedekatan antara Kapolda sama Dito Mahendranya, Kapolda Banten ya. Saya kan nggak tahu, tapi kalau caranya kayak gini, ya pikiran kotor saya jadinya ke sana gitu. Tapi kasusnya apa sih ini kalau boleh tahu? Nggak tahu, katanya ITE, terus Pencemaran nama baik. Nama baik. Iya, pencemaran nama baik secara elektronik, muat penghinaan apa segala macem gitu. Belum Ya, pernah melakukan itu atau enggak? nggak tahu karena kan belum dimintain keterangan. Nggak tahu yang mana yang dijadiin dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu gitu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan bukannya dari Bapak Kapolri Sigit itu harus ada mediasi ya? Ya kan? Nggak boleh dong. Masa jam 3 datang 12 orang loh, malah mau ditangkap. Dan dalam caption di akun Instagramnya, Nikita Mirzani menulis, jam 3 pagi, tiba-tiba datang segerombolan polisi sekitar 11 orang. Yah, dari Serang, Kota Banten, masuk tanpa izin ke rumah saya. Arogan, pembantu saya didorong setelah mendobrak pintu depan garasi saya. Saya sudah bertanya baik-baik, ada masalah apa? Tetapi dengan arogan Bapak polisi dari Serang Kota Banten ingin membawa saya dengan surat penangkapan. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE, katanya. Laporan bulan Mei tanggal 16. Masa langsung ditangkap tanggal 16 Juni juga? Kalaupun memang benar, apakah prosedur sudah dilakukan dengan benar? Apakah pantas aparatur negara datang jam 3 pagi? Emang nggak bisa jam 9 pagi kayak gitu? Tunggu saya cakep dulu, habis mandi dan lain-lain. Saya minta pendapat dari bapak-bapak Divisi Humas Polri yang terhormat, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, dan Presiden tercinta Nikita Mirzani, Bapak Jokowi. Semua terekam di CCTV. Begitu caption di akun Instagram Nikita Mirzani yang juga dilampirkan video rekaman saat beberapa orang polisi itu datang ingin menangkap Nikita Mirzani, yang mereka mengaku juga membawa surat penangkapan untuk menjemput paksa seorang Nikita Mirzani.